Kita mikir bagaimana saudara Yesus kita tolong dalam hidup. Jadi kalau saudara punya penghasilan, jangan takut. Kita minta hikmat Tuhan dan menggunakan itu supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Ayat terakhir. Ingat 8 hal dari pengusaha tadi kita harus pikirkan terus dalam hidup ini. Ayub pasal 22. Ayub pasal 22. Sampai hari ini ada kontroversi, pertentangan tentang pasal ini. Kenapa kontroversi? Karena di pasal 22 itu pasal yang mencatat apa kesalahan Ayub. Nah, padahal dalam pasal 1 Ayub dipuji dengan 4 hal. Pasti ingat, dia orang yang benar, takut Tuhan, tidak bercela. Maka itu ketika saya bukakan kebenaran ini, pertama-tama saya bingung juga, ditentang oleh orang-orang tertentu. Tapi setelah saya teliti, siapa yang argumentasi? Oh, ternyata orang-orang pelit. Saya nggak mau pusing kalau begitu. Kenapa saya nemukan yang nentang saya dalam menyampaikan kebenaran orang-orang pelit? Karena mereka nggak terima dengan kebenaran ini. Kita lihat, saya baca dulu mulai ayat yang ke-4. Ya, judulnya pasal 22. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang apa? Besar. Nah, ini kan betul-betul kontroversi, bertentangan dengan pasal 1. Mana mungkin Ayub punya dosa besar? Toh Tuhan memuji dia hebat sekali. Ternyata ini dosanya Ayub ada di pasal 22 ayat 4. Apakah karena takutmu akan Tuhan maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Ayat 22 ya. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Kaget bukan? Apa kesalahannya? Apa dosa yang besar itu? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Menakutkan dosanya Ayub. Jadi dia itu rentenir, saudara. Dia menerima gadai itu rentenir. Memang orang kaya. Dan juga merampas pakaian orang yang melarat. Jadi kalau ada orang utang pakai anggunan, nggak bayar, dirampas. Hati-hati dengan ini. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dia yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Ini terjadi di negara kita. Orang-orang kuat, para pejabat, enak saja memiliki tanah kiri kanan, lalu menduduki hak orang lain. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Ini yang mengerikan, saudara. Apa hasil berikut? Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Tuhan bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Maksudnya ada lebih tinggi lagi. Jangan sombong, itu maksud ayat 12. Tetapi pikirmu, tahu apa Tuhan? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Nah, ini yang menyatakan dunia itu bulat, saudara. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Yang hanya dalam tahun yang baru kita di jalan yang baru. Amin. Tinggalkan cara yang lama dalam hidup kita. Ayat 16. Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Tuhan, pergilah daripada kami. Dan ini orang-orang fasik, nggak mau dekat Tuhan. Tuhan diusir. Dan yang berkata, yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Ini orang sombong. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Saya lompat saja ayat yang ke-21. Ini pertobatan. Teguran suruh bertobat. Berlakulah ramah terhadap dia, Ayub. Ayub itu ternyata nggak ramah kepada Tuhan. Buktinya dia bisa mengusir Tuhan.
Dia bisa mengancam Tuhan, dia suruh Tuhan menjauh, maka itu tegurannya, berlakulah ramah terhadap dia. Ayat 21, supaya engkau tentram, engkau damai. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, lihat, dia curang di rumahnya. Apabila ini yang kita pakai, yang saya pakai, apabila engkau bagaimana membuang biji emas ke dalam debu, ini gila. Nggak ada orang kaya buang-buang emasnya. Betul nggak? Duitnya aja malas dibuang, apalagi emasnya. Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Apabila engkau membuang biji emas ke dalam debu, dan membuang emas ofirmu ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, dan akan menengadah kepada Tuhan. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu, janjimu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka engkau akan tercapai maksudmu. Hebat sekali. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Tuhan merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tangan. Katakanlah. Saya hanya uraikan ayat 24 saja. Saudara, tahun 70-an Roh Kudus bicara saya tentang ayat ini. Saya berkata, Tuhan, enggak ada orang kaya yang bodoh, sekaya apapun dia, masa emas dibuang-buang. Saudara, Tuhan menunjukkan kalau kata buang kita ganti investasi. Karena membuang ke dalam debu itu kan menanam sesuatu, bukan? Iya atau tidak? Kalau kita nanam sesuatu, kita masukkan debu. Ternyata inilah investasi dalam hidup. Eli terbaik, kamu angkat tangan. Saudara, dia adalah orang Mei yang pertama yang punya gelar S1 kesenian. Belum ada orang Mei yang lain. Dan kita nyekolahkan dia. Waktu itu tahun berapa El kamu ketemu Pak Tri pertama waktu AMD di Kali Harapan? 96. Saudara, selama dia kuliah SMA dan kuliah di Denpasar, dia itu jadi kesaksian yang luar biasa. Dia bisa bawa diri. Sampai hari ini kalau saya ke Denpasar, orang pasti cerita satu-satunya anak Papua yang gak mabuk, yang gak aneh-aneh cuma Eli terbaik. Dia bisa jaga dirinya luar biasa. Dia tinggal di rumah siapa saja, orang itu pasti diberkati. Kami bangga dengan kamu sebagai anak pedalaman Papua. Kamu hebat sekali. Kalau kita bisa didik orang, kita bisa buang emas kita dalam debu. Siapa yang dibuat dari debu? Jawab, manusia. Buang emas kita dalam debu. Artinya investasikan apa yang dari Tuhan untuk orang lain. Katakan amin. Inilah keuntungan yang surga akan terima dari setiap kita. Kalau hidup kita berbuat seperti itu. Buang emas ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Kalau saudara baca 1 Petrus 2 ayat yang kelima, siapa batu-batu hidup adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka kesimpulannya, tahun 2008 jangan egois dan jangan pelit. Katakan amin. Itu saja kuncinya. Saya ulangi, tahun 2008 jangan egois dan jangan pelit. Jangan hidup hanya mikir diri sendiri terus saja. Ayo kita mikir orang yang lain. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Kalau saudara mau bertanya, nanti tanya kepada saya. Mari kita menghampiri